waktu respon time kita enggak nyampe lah, Terlalu lama. terlalu lama Iya. nggih. Makanya kan kita punya jejaring Baru dirujuk atau tidak. Kalau sekedar lecet-lecet kayak gitu kita tangani di tempat. Oh gitu. berarti kayaknya enggak. Gugur dia udah grogi duluan gitu. Nangani pasien lihat Oh, penyakit gitu. orang. Prank call itu. Seringnya ngeprank gitu. Ada juga membuka akses jalan nih ketika ambulan yang ada yang lewat gitu. Kemudian Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Obras, obrolan sehat Dinkes Kendal. Bersama saya Pratiwi. Hari ini kita akan membahas suatu hal yang sangat penting untuk kita ketahui bersama, yaitu tentang layanan kegawat daruratan medis. Ya, kita sebagai individu pasti tidak mau sesuatu musibah atau hal buruk terjadi pada kita atau di lingkungan sekitar kita. Tapi ada baiknya kita untuk mempersiapkan, untuk mencari tahu informasi apabila nanti kita terkena musibah, dalam hal ini misalnya ada kecelakaan atau ada suatu masalah kesehatan yang secara mendadak terjadi pada kita, kita harus tahu infonya. Nah, saat ini kita sudah bersama dengan Mas Hafid dan Mas Guntur nih dari PST 119. Apa kabar Mas Guntur dan Mas Hafid? Baik. alhamdulillah baik. Iya, boleh perkenalan dulu nih ya. Asalnya dari mana Mas Hafid dan Mas Guntur? Baik, perkenalkan nama saya Guntur Trianto. Saya beralamat di Waleri. Saya bergabung di PSC 119 Siaga Kendal itu kurang lebih 7 tahun. 7 tahun di PST 119, luar biasa. Kalau Mas Hafid sendiri? Baik, nama saya lengkap Muhammad Husnul Hafid. Biasa teman-teman panggil saya Hafid. Saya asli dari Kendal. Bergabung di PSC 119 sejak tahun 2019, kurang lebihnya 6 tahun. 6 tahun, luar biasa ya. Oke, langsung aja nih Mas Hafid, Mas Guntur. Untuk kita ketahui bersama, PSC itu sebenarnya apa sih? Mungkin dari siapa? Dari Mas Guntur dulu? Baik, terima kasih. Di PSC itu ada layanan gawat darurat medis yang diinisiasi oleh Kementerian Kesehatan Republik Indonesia sejak tahun 2016. Jadi layanan kami itu bisa diakses melalui telepon dengan ketik 119 lalu pagar 1 untuk akses lokasi. Untuk Kabupaten Kendal sendiri itu berdiri sejak tanggal 4 bulan September tahun 2017 sesuai dengan peraturan Bupati Kabupaten Kendal nomor 445/411 tahun 2017 tentang layanan gawat darurat terpadu atau pusat ketenagaan layanan gawat darurat. Oke, berarti secara umum di Indonesia itu dari tahun 2016. Ya, berarti 2016. Iya, 2016. Itu berarti seluruh kota kabupaten pasti punya PSC ya? Ada. Dari 2016 itu seluruh kabupaten di seluruh Indonesia. Tapi untuk Kabupaten Kendal itu berdiri tahun 2017 tadi ya. Oke, luar biasa. Berarti 1 tahun setelah diresmikannya PSC seluruh Indonesia di Kabupaten Kendal berdiri mulai tahun 2017. Dan berarti Mas Hafid sama Mas Guntur ini mulai dari awal pembentukan PSC itu sudah ada di PSC ya? Saya yang Mas Guntur. Wah, luar biasa. Babat alas saya. Babat alas ya. Oke, kalau di PSC di Kendal sendiri tadi kan sudah diresmikan oleh Bupati. Nah, itu keanggotaannya seperti apa Mas? Dari awal sampai sekarang mungkin ada berapa, terus apa saja yang termasuk keanggotaan di PSC? Kalau di PSC 119 Siaga Kendal itu saat ini yang terakhir itu jumlahnya 13.
13 personil ya, terdiri itu dari apa terdiri itu? dari bidan dan perawat. Bidan dan perawat, Iya. oke. Luar biasa, 13 orang untuk siaga satu Kabupaten Kendal ya. Iya. Ya. Kemudian tadi untuk nomor teleponnya dari 119 bintang 1. Iya. Itu untuk mengakses kegawat daruratan pertolongan kegawat daruratan se-Kabupaten Kendal berarti ya? Iya. Jadi kalau di 119 aja Mhm. itu larinya ke kementerian, jadi ke NCC, National Command Center, dari pusatnya kita Mhm. di Oh, Jakarta. Jadi kalau dipencet 1 setelah 119 itu nanti bisa akses lokasi di Kabupaten Kendal. Oh, Iya. ini ya yang perlu kita ketahui ya. Saya juga baru tahu ini kan terkenalnya PSC 119, tapi kalau mau menghubungi berarti tambah bintang 1. Iya. Oke. Oke, gitu ya untuk sobat sehat semuanya. Lalu di mana sih PSC Kabupaten Kendal, Mas Hafid? Kalau kantor kami itu lokasinya sangat strategis Mbak Tiwi. Itu terletak di Jalan Nasional nomor 175, Dukuh Kersan, RT 2 RW 5, Kebon Dalem. Itu ancar-ancarnya ya kalau misalkan kita dari arah Jakarta, dari barat itu setelah melewati alun-alun Kendal, itu maju lagi, agak ambil arah ke kanan, mepet kanan, nanti di depan kantor Kecamatan Kendal persis itu adalah kantor kami, masih satu lingkup gedung dengan gedung Gria Sehat yang banyak parkir ambulan pokoknya di situ. Oke. Oke, berarti nanti ketika masyarakat butuh pertolongan itu harus melalui nomor telepon 119 bintang 1 atau bisa langsung ke kantor PSC nih, Mas? Ada Bisa juga, semua. Bisa semua ya, Ke berarti kantor bisa, menghubungi via WhatsApp juga bisa. WhatsApp-nya PSC itu di nomor 0811 2601 119. Itu juga bisa mengakses kami. Terus kalau mau menggunakan nomor call center Avaya seperti tadi yang disebutkan Mas Guntur, dengan telepon 119 jangan lupa ditekan bintang 1 itu untuk menentukan akses lokasi biar wilayah. langsung Biar tertuju langsung. ke PSC-nya Kendal gitu Betul ya. sekali. Oke, nih ada banyak sekali pertanyaan yang pengen saya tanyakan ke Mas Guntur sama Mas Hafid nih. Mungkin yang pertama dari yang dasar dulu nih ya. Sebenarnya tujuan dari PSC 119 itu apa sih, Mas? Baik. Untuk tujuan dibentuknya PSC 119 Kabupaten Kendal, itu kan di tiap-tiap daerah itu memang sudah diinisiasi oleh Kemenkes harus ada namanya layanan gawat darurat Public Safety Center 119. Tujuan dibentuknya itu secara khusus pertama untuk mempercepat respon time penanganan kepada korban ataupun pasien. Kurang lebih artinya seperti ini Mbak Tiwi. Ketika kita di jalan menemukan kok kondisi kecelakaan lalu lintas atau kita di rumah menemukan kejadian gawat darurat di rumah, entah itu orang terpleset kamar mandi, terus stroke atau dengan riwayat hipertensi, itu dengan mereka memanfaatkan menelpon kami PSC 119, diharapkan respon pertolongannya itu lebih cepat, lebih tepat dan benar secara penanganan gitu. Lebih cepat. Lebih cepatnya itu berapa lama berarti, Mas? Kami sebenarnya punya waktu golden time itu Time, ya. untuk sampai ke titik lokasi kejadian itu paling enggak itu tidak lebih dari 15 menit. Oke, golden time-nya tidak lebih dari 15 menit. Itu untuk kasus apapun ya? Ya kasus apapun. Malah kalau bisa untuk kasus kecelakaan lalu lintas dengan kondisi semisal perdarahan hebat atau sampai henti nafas, henti jantung, itu kalau bisa dalam waktu 12 menit itu kita sudah sampai lokasi kejadian dan memberikan pertolongan. Karena harapannya eh, dengan kondisi pasien atau korban henti jantung itu masih bisa kita lakukan tindakan seperti CPR, CP itu harapan kami bisa tertolong kembali gitu. Oke, karena kalau misal ke gawat daruratan itu ada waktu maksimalnya ya, Ada, Mas? ya. Itu 15 menit tapi saya masih berpikir ini, Mas, kalau misalnya kejadiannya itu di Wuleri atau mungkin malah di Sukorejo, itu gimana, Mas? Nah itu gini,
PSC 119 Kabupaten Kendal ini memiliki jejaring. Jadi kita nggak mungkin nih Mbak Tiwi, kalau ada kecelakaan di Weleri atau di Kaliwungu kita harus meluncur ke sana itu secara waktu respon time kita nggak nyampe lah. Terlalu lama. Terlalu lama Iya. nggih. Makanya kan kita punya jejaring nih seperti kalau kasus kejadiannya di Weleri yang melaporkan ke kita tembuskan, kita teruskan ke jejaring kami yaitu RSI Weleri. Oke. Nah, nanti mereka yang akan memberikan pertolongan menuju ke lokasi kejadian gitu. Contohnya seperti itu. Kita punya banyak sekali jejaring. Ada dari tiap rumah sakit yang di Kabupaten Kendal, kemudian puskesmas Kabupaten Kendal, ditambah jejaring swasta ya seperti PMI, terus komunitas ambulan Siboli, terus ada juga dari ambulan Lazisnu seperti itu contohnya. Oke, berarti jejaringnya itu nggak hanya rumah sakit ya, atau Tidak hanya rumah puskesmas sakit, yang iya. pemerintahan gitu ya. Berarti dari Lazismu, dari swasta gitu, Dari swasta juga ada. juga termasuk ke jejaring ya. Betul sekali. Oke, ini berarti luar biasa nih sobat sehat semuanya. Kalau misalnya kita ada kecelakaan, kita nggak mungkin mengingat nomor rumah sakit terdekat ya. Betul. Yang gampang ingatnya adalah 119 gitu, luar biasa. Kemudian tadi juga terkait jejaring, berarti satu Kabupaten Kendal ini untuk pelayanan kegawat daruratannya itu sudah tersistem ya? Sudah. Sudah, iya. Oke, luar biasa. Ya, itu dari segi tujuan ya, jadi mempercepat Respon time. time. Terus gitu. ada lagi Mbak Tiwi, tujuan selain mempercepat respon time ini, dibentuknya PSI ini yang paling penting adalah tujuannya mengurangi resiko angka kematian kecelakaan lalu lintas ataupun kecacatan. Oke, Kecacatan yang disebabkan oleh lamanya pertolongan atau pertolongan yang tidak baik. Seperti contoh kasus begini Mbak Tiwi. Ketika ada kecelakaan nih dengan kondisi patah tulang misalkan. Kalau si korban ini tidak melakukan pertolongan yang benar, asalkan dibawa aja nih ke rumah sakit menggunakan apa beca atau sepeda motor dan sebagainya, nah itu tidak menutup kemungkinan akan memperparah cedera sehingga bisa menyebabkan kecacatan. Nah, dengan orang menelpon atau mengabari PSC 119, kami mengerahkan tim medis untuk datang ke lokasi kejadian. Harapannya seperti itu dengan pertolongan yang tepat, pertolongan yang benar. Nah, akhirnya bisa mengurangi angka kecacatan karena kecelakaan lalu lintas, bahkan bisa mengurangi angka resiko kematian karena kecelakaan lalu lintas. nah ini jadi penting nih. Kadang karena kalau misalnya kita sudah di tempat kejadian, misalnya ada kecelakaan tiba-tiba kita udah buyar ya. Kita nggak tahu harus ngapain. Mau itu sebaiknya berarti gimana? Apakah kita diamkan saja sampai dengan tenaga medis datang atau Oh, seperti apa, Mas? Gini, ketika seseorang sudah melaporkan nih, menelpon PSC, lah nanti si penelpon ini akan kita edukasi, akan kita pandu, kita berikan arahan, misalkan seperti ini, Pak atau Bu, tolong amankan dulu si lingkungan dan pasien, si korban. Dengan cara seperti apa? Misalkan buat barikade orang lah, intinya tidak ada orang lalu lalang, gitu kan. Atau misalkan kondisi luka atau luka karena kecelakaannya tidak terlalu parah, kita bisa memandu, Pak tolong diangkat, diinggirkan si korban itu biar nggak di tengah jalan, tapi ikuti arahan kami ya, gimana cara mengangkatnya yang benar. Oke. Nggak bisa dilakukan satu orang, minta bantuan orang lain, semisalkan fraktur atau patah tulang. Yang mengangkat bagian tulang yang patah, satu orang fokus di situ. Mengangkat, memindahkan, tapi sesuai arahan kami lewat telepon sambil menunggu petugas kami datang. Oke, luar biasa. Berarti tetap selalu dalam pantauan ya Dalam sampai pantauan. dengan tenaga medis datang ya. Oke, luar biasa seperti itu. Lanjut nih Mas Guntur, mungkin dari fungsi PSC 119 nih. Boleh dijabarkan mungkin Mas. Fungsi PSC 19, jadi satu itu layanan panggilan gawat darurat, itu jadi pusat layanan
call center. Terus yang kedua itu pusat ketenagaan medis. Jadi tidak semua contoh ambulan di seluruh Kabupaten Kendal itu isinya tidak medis. Oh gitu ya, gimana itu Mas? Jadi banyak ambulan tapi tidak medis, jadi sekedar driver seperti itu. Jadi penanganan yang tepat itu minim gitu. Oke, oh misalnya kayak misal di desa saya itu kan ada ambulan gitu ya, Ya, tapi kan kalau di desa pasti kan alat-alatnya tidak sesuai dengan medis gitu ya iya, berarti ya? itu ambulan transport namanya. Oh oke. Kelas ambulan transport. Hanya sekedar mengantarkan ya, berarti kalau PSC lengkap dengan peralatannya gitu ya? Mhm. Bisa ditambahkan Mas? Ya, menambahkan Mas Guntur, kalau untuk fungsi itu selain PSC itu menerima laporan panggilan tentang kejadian gawat darurat medis, itu kita lanjutkan PSC itu sebagai mempercepat respon dengan memberikan arahan atau panduan yang seperti tadi Oke. saya katakan. Nah, setelah itu fungsinya dari PSC adalah akan mengirimkan petugas medis menuju ke lokasi Ya. kejadian untuk memberikan pertolongan pertama secara tepat dan benar. Nah, kemudian fungsi selanjutnya yang tidak kalah penting adalah kita akan mengevakuasi. Setelah dengan memberikan pertolongan pertama yang benar, kita akan mengevakuasi korban untuk menuju ke fasilitas rujukan atau fasilitas kesehatan lebih lanjut. Nah, dalam memilih vaskes rujukan lebih lanjut pun itu tidak boleh asal-asalan Mbak Tiwi. Dalam arti kita kan sudah berjejaring nih dengan semua rumah sakit yang ada di Kabupaten Kendal. Tapi kita sesuaikan dengan per kasusnya. Semisal nih kalau kondisi si korban atau si pasien kok cedera kepala parah, itu ya kita nggak mungkin membawa ke puskesmas atau klinik. Nah, itu kita pasti langsung akan membawa ke rumah sakit yang sekiranya mampu untuk memberikan pertolongan seperti itu. Itu sangat penting sih menurut kami. Oke, luar biasa ya. Apa namanya? Jadi setiap kejadian itu dipetakan. Dipetakan betul Arahnya sekali. kemana ya? Iya, tidak semuanya dibawa rujuk juga ada. Ada juga kita lihat dari kategori korban. Jadi kita layak dirujuk atau tidak. Kalau sekedar lecet-lecet kayak gitu kita tangani di tempat. Oh gitu, Ya, kita bisa. tangani di ambulan. Di ambulan kan ambulan kita juga lengkap. Oke. Alat medisnya juga lengkap. Seperti mini HCU lah. Ada ya ambulan satu yang seperti itu. Oke, berarti memang tidak hanya dirujuk, tapi bisa dilayani atau diobati di tempat ketika kejadian kecelakaan lalu lintas ya utamanya ya. Kategori tidak marah. Kategori tidak Korban marah. seperti itu. Oke. Kalau selain dari rumah sakit atau apa namanya tadi ambulans yang swasta, ada kerjasama dengan pihak selain non kesehatan nggak Mas? Misalnya dari kepolisian atau dari yang non kesehatan gitu? Ada. Kalau kerjasama itu kami berkoordinasi dengan lintas sektoral karena kan pekerjaan kami ini yang kita melakukan pertolongan untuk masyarakat itu kan sebenarnya tidak bisa kita lakukan sendiri ya. Pasti kami selalu bekerja sama dengan lintas sektoral seperti kepolisian, terutama di unit Satlantas ya, Satlantas unit Laka Lantas. Kita juga bekerja sama dengan TNI di bagian pengamanan. Kemudian kita bekerja sama dengan petugas pemadam kebakaran dengan kaitannya kejadian evakuasi korban kebakaran atau evakuasi korban kecelakaan dengan kondisi terjepit. Dengan BNPB juga, BNPB Kabupaten Kendal kita bekerja sama kaitannya dengan evakuasi korban kebencanaan seperti banjir, gempa, seperti yang sudah tahun kemarin banjir di Patebon, Kebonharjo itu kan nggak bisa kita lakukan sendiri nih dalam evakuasi. Nah, kita selalu bekerja sama dengan
lintas sektoral terkait. Ya sambil sebenarnya saya nitip mengucapkan terima kasih sebenar-benarnya untuk lintas sektoral terkait ini seperti Dinas Pemadam Kebakaran, seperti BPBD, karena dengan Dinsos juga. Dinsos, dengan PMI, dengan relawan lain lah yang tidak bisa kami sebut satu persatu, ada banyak sekali Mbak Tiwi. Mereka yang membantu kami dalam bekerja secara kemanusiaan ya. Ya semoga ini tetap terus terjaga, tetap solid. Iya, luar biasa berarti kerjasama lintas sektor sudah berjalan Sudah ya Mas ya. berjalan. Oke, tadi berarti selain kecelakaan lalu lintas, tadi juga disebutkan untuk bencana alam ya seperti banjir waktu di Patebon. Betul. Selain itu apa saja Mas yang bisa dilayani di PSK Mas? Selain pelayanan secara evakuasi penanganan pasien, kami PSS 119 juga sering melakukan tugas atau standby P3K ketika ada event seperti event olahraga nih, event olahraga, turnamen atau apa yang basicnya mereka harus membutuhkan tenaga medis untuk berjaga-jaga. Ya harapannya tidak ada hal yang tidak diinginkan ya. Tapi siapa tahu ada kejadian cedera atau apa dialami selama turnamen gitu. Atau kita juga sering memberikan edukasi, pelatihan, memberikan materi baik itu ke sekolahan, ke masyarakat awam atau ke PT di pabrik lah, kaitannya dengan basic life support atau bantuan hidup dasar dan pertolongan pertama juga ketika terjadi kecelakaan kerja atau henti nafas, henti jantung di lokasi-lokasi mereka. Kan dengan kita memberikan edukasi seperti itu, harapan kami ketika terjadi kondisi seperti itu, sebelum kami datang, kan mereka menelpon kami nih, kita meluncur untuk memberikan pertolongan. Sebelum kami datang itu mereka sudah melakukan action pertolongan pertama dulu nih. Misalkan di jantung mereka RCP. Nah gitu. Jadi lebih enak dan harapan hidup untuk korban atau pasien itu lebih banyak gitu. Oke, luar biasa. Berarti tidak hanya penanganan langsung, tapi juga pencegahannya melalui edukasi ya Mas Betul ya. sekali. Dan ya luar biasa sahabat. Saya tetap simak terus ya obrolan kita kali ini ya. Mas Guntur atau Mas Hafid nih, PSC 119 terutamanya di Kendal, itu siapa saja sih yang bisa mengakses? Apakah itu hanya khusus untuk orang Kendal atau seperti apa? Oh tidak. Jadi bisa diakses. Yang pertama itu untuk masyarakat Kabupaten Kendal. Jadi siapapun itu. Yang kedua itu orang yang sakit di rumah atau di jalan, terus sama kecelakaan lalu lintas seperti itu. Sama yang satunya itu ibu hamil, jadi gawat darurat hamil melahirkan seperti itu. Jadi sama Jadi anak ya. kurang lebihnya itu menambahi dari jawaban Mas Guntur, yang bisa mengakses selain warga Kabupaten Kendal sendiri itu juga misalkan ada orang yang lewat nih Mbak Tiwi, orang lewat melintas di Kabupaten Kendal kok mengalami kondisi kejadian kecelakaan, nah itu juga bisa mengakses. Atau ibu atau wanita hamil atau anak-anak yang sedang melintas di Kabupaten Kendal nih, dalam perjalanan kok tiba-tiba kok pusing atau ada kontraksi, ada gejala tanda-tanda akan melahirkan. Nah, itu juga bisa mengakses kami dengan cara menelpon kami kan. Atau misalkan orang lain nih, saudara jauh punya keluarga di Kendal, kok dia hidup sendirian nih misalkan, atau sedang ditinggal luar kota. Nah, bisa menelponkan, misalkan tolong Pak itu saudara saya di rumah sendirian, sakit seperti ini, mau dibawa ke rumah sakit, tidak ada yang mau ngantar, tidak ada ambulannya, butuh pertolongan pertama medis, nah itu bisa. Jadi intinya
PSC 119 itu sebenarnya bisa diakses di seluruh wilayah Indonesia dimanapun, tapi terkhusus untuk menentukan titik akses lokasi wilayah itu dengan cara telepon 119 bintang 1. Bintang 1 tadi. Berarti adanya PST 119 ini tidak hanya untuk kecelakaan, ibaratnya solusi dari kegawat daruratan medis adalah Iya, PST Betul 119. sekali. Ya, luar biasa. Oke, kalau dari segi fasilitas mungkin Mas, dari PSC, fasilitas kesehatan apa saja yang dimiliki PSC Mas? Baik, eh, kami PSC 119 Siaga Kendal ini memiliki 4 armada ambulan, 4 armada ambulan, dan setiap ambulan ini memiliki kegunaan masing-masing. Oh gitu ya. Baik. Jadi ambulan pertama kami nih, ambulan pertama ini ambulan khusus kondisi pasien maternal dan neonatal. Itu mobilnya Hiace. Itu ambulan itu memang isi perlengkapan medis di dalamnya itu memang speknya khusus digunakan berfungsi untuk memberikan pertolongan kepada ibu hamil. Khusus ibu hamil. Ya, itu ibaratnya kita melahirkan di dalam mobil ambulan pun sudah bisa. Oh iya. Ya, itu sudah bisa. Dan mobil kami juga ada inkubator untuk bayi itu. Jadi setelah bayi lahir kita masukkan inkubator yang insya Allah tidak hipotermi atau kedinginan. Oke, luar biasa. Aman. Terus Jadi apa, Mas? itu untuk yang ambulan maternal. Kemudian ada 2 ambulan untuk emergensi ini. Ini jenisnya mobil Kia Travelo. Ini spek di dalamnya, perlengkapan medisnya ini untuk memberikan pertolongan emergensi. Ada seperti bedside monitor, kemudian ada AED, ini alat bantu untuk pacu jantung, kemudian ada suction pump, kemudian ada oksigen. Nah, itu adalah alat-alat emergensi yang mungkin bisa dikatakan seperti mini HCU lah, seperti tadi yang disebutkan Mas Guntur. Itu memang sudah speknya untuk memberikan pertolongan secara emergensi medis. Nah, ada 1 ambulan lagi, itu ambulan khusus transport atau ambulan khusus untuk jenazah. Jadi memang spek di dalamnya ya spek untuk khusus transport jenazah. Jadi tidak ada perlengkapan medis tertentu lah gitu. Ya khusus hanya untuk jenazah. Sampai sekarang sih kami PSC 119 masih memiliki 4 armada ambulan tersebut. Oke, luar biasa. Ternyata masing-masing kasus beda armadanya ya, Mas Betul ya. sekali. Oke, sudah berapa banyak nih Mas dari tahun 2016 sampai hari ini? Sampai hari ini Berapa banyak yang sudah ditolong sama PSC nih Mas? bentar, kita bicara by data saja. Oke. Saya kebetulan ini sudah saya siapkan. Untuk rekap pertolongan dari mulai per tahun 2022 ini kita melakukan pertolongan kecelakaan lalu lintas itu sudah sebanyak 177 kali, kemudian pertolongan gawat darurat di rumah itu 56 kali, kemudian di gawat darurat maternal atau ibu hamil itu sudah 13 kali. Itu tahun 2022. Kemudian untuk tahun 2023 itu kecelakaan lalu lintas itu kita sudah 112 kali, kemudian gawat darurat di rumah 51 kali, kemudian pertolongan gawat darurat maternal atau ibu hamil itu 8 kali. Nah, ini di tahun 2024 ini meningkat drastis. Semakin banyak warga yang sudah mengenal PSC, semakin banyak laporan yang masuk. Kecelakaan lalu lintas ini 294 kali dalam 1 tahun. Itu yang di tahun 2024. 2024, luar biasa. Kemudian gawat darurat di rumah itu 122 kali. Nah, maternalnya itu 6 kali. Nah, di tahun 2025 juga semakin meningkat lagi. Data kami dari Januari 2025 sampai bulan Juli
itu kecelakaan lalu lintas itu yang kami berikan pertolongan sudah 181 kali. Itu baru setengah tahun Setengah berarti tahun, ya? baru setengah tahun. Terus kejadian gawat darurat di rumah itu sudah 54 kali, dan kejadian gawat darurat maternal dan neonatal itu sudah 3 kali. Oke, berarti memang terbanyak adalah kecelakaan lalu Kecelakaan lalu lintas. lintas memang lebih sering. Oke, untuk ibu hamil juga berarti ini penting, informasi penting untuk ibu hamil. Jangan lupa ingat-ingat 119 ya. Bintang 1, atau bisa dicatat nomor WA-nya nanti ada di nomor 0811 2601 119. Iya, dicatat. Jangan lupa nanti untuk ibu hamil kan pastinya apa namanya, perlu mempersiapkan hal-hal buruk ya. Iya. Kalau misal di luar dari rencana yang sudah disusun matang-matang ternyata ada suatu hal mendadak yang Ya, gawat mendadak. darurat, bisa langsung menghubungi 119. Ada juga itu kalau keluarga Mm-mm. waktu ada yang hamil itu butuhkan segera darurat hamil mau kontraksi seperti itu kan ada yang tidak punya mobil seperti itu harus ke tangga tapi kesulitan. Nah, itu kan ambulan kita kan ada yang khusus untuk ibu hamil dan melahirkan seperti itu. Oke, luar biasa. Ya, dari sekian banyak pertolongan yang sudah diberikan oleh PSC, ada nggak pertolongan yang paling berkesan dari masing-masing nih, Mas Guntur sama Mas Hafid? Pengalaman paling berkesan sih saya rasa setiap petugas personil PSC pasti punya, Ge. Kalau saya sendiri Mbak Dewi, setiap penanganan evakuasi pemberian pertolongan kepada korban yang saya lakukan itu memiliki nilai atau memiliki kesan semuanya. Entah itu memberikan pertolongan kepada ibu hamil yang akan melahirkan. Terus terang saya pernah Mbak Dewi, saya pernah melakukan 1 kali melakukan persalinan melahirkan sendiri. Padahal saya perawat, saya cowok. Sendiri? Ya, Waktu itu berapa orang? menunggu petugas PSC, rekan kami datang. Kebetulan itu saya mengabari ada kondisi sudah kontraksi, itu saya menelpon teman-teman saya suruh meluncur ke lokasi yang sudah saya Sherlock, sambil menunggu mereka kan itu kepala bayi sudah keluar, akhirnya saya berikan pertolongan sendiri. Nah itu sambil menunggu teman-teman datang sudah keluar bayinya, tinggal potong tali pusat dan dibawa rujukan ke fasilitas lebih lanjut. Wow, luar Itu juga biasa. pernah. Melahirkan sendiri seorang diri ya berarti ya. Itu kalau maternal, kalau kasus kecelakaan dan sebagainya ya pasti semuanya berkesan, terlebih ketika kondisi kecelakaan yang terjepit biasanya antara truk sama truk, kondisi korbannya terjepit itu kan butuh kerjasama gitu Mas Guntur, butuh kerjasama dengan lintas sektoral seperti pemadam kebakaran, BPBD, PMI, TNI, Polri. Nah, kesulitan mereka, keguyupan mereka itu membuat saya terenyuh sebenarnya. Ternyata kami PSC ini untuk melakukan kegiatan kemanusiaan tidak sendirian. Banyak teman. Itu kan kita punya punya rasa hati tergugah ingin lebih semangat lagi. Terlebih ini Mbak Dewi, saya pernah bertemu lagi dengan orang tua korban yang saya tolong di rumah sakit, itu tiba-tiba nyamperin ke saya bawa snack. Snack itu, Mas terima kasih, anak saya sudah ditolong dan alhamdulillah selamat, sembuh, sehat. Itu di hati langsung terenyuh, dalam hati, oh ternyata PSC ini masih dibutuhkan. Manfaat Kabupaten Kendal bisa memberikan manfaat seperti itu. Seolah-olah kita hanya sekedar menjalankan tugas ya untuk menyelamatkan seseorang gitu. Tapi ternyata si seseorang yang kita selamatkan itu sangat berkesan gitu. Menjadi punya memori sendiri dari yang ditolong gitu ya Mas. Oke, luar biasa. Kalau dari Mas Guntur, boleh cerita? Dari saya ya hampir sama Mas Hafid. Jadi setiap pertolongan kita berangkat tindakan evakuasi itu memberikan kesan nilai berbeda-beda.
Jadi kalau saya sih larinya yang ke kesulitan. Jadi waktu itu kejadian itu posisi truk itu Pertamina. Mm-mm. Jadi waktu itu truk Pertamina tabrak pohon tergencet. Posisi supir itu dia tidak bisa bergerak karena kepepet, terus ada patah tulang, perdarahan masih ngalir. Jadi waktu kita sudah mengabari lintas sektor sama seperti polisi, TNI, BPBD, Damkar itu terutama yang khusus seperti BPBD dan Damkar itu kan memberi pertolongan untuk motong besinya dulu, merenggangkan, narik truknya pakai seling seperti itu. Jadi kekompakan di situ yang saya berkesan. Jadi waktu dia motong seling sambil saya naik ke kaca pecah-pecah semua itu, jadi saya ngasih infus dulu di situ. Jadi segera karena perdarahan terus kan berarti cairan tubuh berkurang. Jadi kita harus masang infus dulu. Oke. Berarti ketika ada kondisi darurat seperti itu dari masing-masing lintas sektor itu melakukan tugasnya. Iya. Melakukan Masing sesuai tugas tupoksinya masing-masing. masing-masing. Untuk PSC segera memberi pertolongan. Nah, Ya. yang menjadi terkesan di saya adalah dari cerita Mas Guntur dan Mas Hafid, ketika penanganan terlihat seperti tenang gitu ya. Kayak sudah apa namanya, biasanya kalau tidak terbiasa seperti itu kan panik, kemudian jadi lupa apa yang harus dilakukan. Tapi sepertinya Mas Hafid sama Mas Guntur pengalamannya sudah luar biasa banyak menghadapi seperti itu ya. Harus tenang. Harus tenang Harus ya. tenang karena kita kan publik di lapangan di luar. Jadi contoh kecelakaan banyak yang nonton. Iya. Bisa nggak bisa kita harus bisa menangani. Heeh. Selain itu gini sih Mbak Dewi, ketika terjadi kecelakaan lalu lintas, itu pasti kan pertolongan pasien, komandonya itu kan di medis. Oke. Jadi dimanapun kondisinya, gimanapun situasinya kita harus tetap tenang, menjaga emosi, kuasai keadaan, lakukan tugas kita kan. Kan niatnya kita kan harus gimana caranya nih pasien ini tertolong dengan benar kan. Kalau misalkan kita panik, takut kan nanti takutnya kan malah pertolongan kita tidak dilakukan secara benar, secara tepat gitu. Selain itu ya mungkin karena sudah terbiasa ya. Dari dulu sekolah itu udah dilatih. Iya, luar biasa. Praktek di rumah sakit seperti itu. Kayaknya saya kalau daftar PSC kayaknya udah gugur ya. Oh boleh dicoba Mbak Tiwi, kayaknya enggak. Udah gugur dia, udah grogi duluan gitu. Nangani pasien lihat banyak darah udah wassalamualaikum gitu kayaknya. Biasanya kan ada yang takut darah, donor. Tapi memang mungkin begini Mbak Tiwi, banyak orang yang bersertifikasi atau bersarjana kesehatan, tapi saya yakin tidak semuanya mau bekerja di PSC 119 gitu Mas Dur. Karena melihat kasus kejadian yang kami alami, khususnya di Kabupaten Kendal ini sangat kompleks. Ya, kompleks. Nyuwun sewu, mau kecelakaan lalu lintas yang kondisi terlindas ban truk, terjepit hancur seperti itu, kepala pecah, atau laka kereta api yang terserempet kondisinya sudah berceceran gitu kan, atau kondisi orang yang kelindas truk, kondisi dari paha ke bawah hancur semua tapi orangnya masih hidup. Itu kan kita sepenuhnya harus bisa menangani, harus tetap tenang, emosional kita harus tetap terjaga gitu kan. Ya intinya bekerja di PSC itu satu dibutuhkan keikhlasan hati untuk memberikan manfaat khususnya ke warga Kabupaten Kendal, sama keniatan untuk menolong. Biar enjoy bekerja ibadah plus-plus. Nah gitu, plus-plusnya. Oke, kalau sekarang ini kan yang belakangan ini viral itu kan damkar ya, terkait damkar misalnya ada kecepit nggak bisa keluar, cincin nggak bisa keluar, panggilnya damkar gitu. Nah kalau PSC ada nggak sih hal-hal receh tapi nelponnya ke PSC gitu? Pernah nggak? Atau apa yang tersepele gitu?
manggil PSC? Pernah nggak ada kejadian-kejadian lucu gitu? Paling salah sasaran. Salah sasaran, Jadi contohnya seperti apa? nelponnya ke 119, harusnya si penelpon itu ke PLN, seperti Oh itu, gitu. ngeprank. Prank call itu. Eh, Seringnya ngeprank ya. gitu? Ada juga dia menelpon, tapi kita sudah siap-siap, sudah meluncur, Heeh. tapi tidak ada. Mm-mm. Gitu. Oh. Tidak di lokasi tidak ada korban Heeh. atau di rumah tidak ada. Pernah juga saya waktu di wilayah Kaliwungu itu, Mm. jadi saya ditelepon suruh segera karena jatuh, terpleset tidak sadar. Oke. Setelah ke sana, GPS-nya ternyata dari Google dia. Maksudnya dia copy paste. Oke. Ternyata orang itu penipuan, intinya Mm. penipuan. Dia Mm. menipu karena asli tuan rumah itu bersangkutan terkait hutang piutang online, Mm. mungkin nggak tahu bayar atau tidak itu dari pihak pinjolnya itu dia memanfaatkan layanan publik Oh, untuk untuk ngecek ke sana. ngecek ke sana, orangnya di dalam suruh gedor-gedor. Nah, saya tetangga, tanya ke tetangga, orangnya kerja gitu di rumah. Jadi orang tetangga itu panik semua, Mm. apalagi si penelpon itu eh, bicara tentang aib juga, Mm. jadi yang tidak umum. Jadi waktu saya komunikasi itu kan loudspeaker sama penelpon pinjol itu, tetangga kan dengar. Mm. Terus saya sekalian mengedukasi kalau ini keberadaan tidak benar. Mm. Kita ditipu, maksudnya kita dimanfaatkan dengan tidak baik oleh pihak pinjol seperti itu. Oke. Jadi tambahan Mbak, jadi intinya itu kami layanan PSC 119 itu kalau bisa jangan dibuat untuk main-main ngoten nggih, betul. Karena kan kami kan sudah semaksimal mungkin berusaha untuk membuat Segera, respon time yang iya, cepat ya Mas respon Putu. time. Jadi layanan kami itu diadakan ya memang benar-benar untuk memberikan bantuan ke masyarakat Iya, Kabupaten Kendal darurat. atau yang sedang melintas di Kabupaten Kendal. Nah, hal-hal seperti prank call, seperti Prank call itu sering. kalau bisa ya jangan ya. Itu paling itu sama berpesan lagi nih di Kabupaten Kendal ini terutama kalau pagi sekarang kemacetannya berarti luar biasa. Nah, untuk kami memberikan pertolongan itu kan butuh tadi namanya golden time ya, respon time. Jadi ketika kami keluar dari kantor menuju ke titik lokasi kejadian itu kalau bisa sih harapan saya bagi warga masyarakat Kendal atau yang melintas di Kabupaten Kendal itu begitu ada ambulan lewat nih dengan menyalakan rotator dan di sirene kami harap sih tetap membukakan jalan. Iya. Walaupun terkadang kok sirene nyala, rotator nyala, tapi kok nggak ada pasiennya. Nah itu artinya kita akan sedang menjemput Pasien. pasien atau korban ngoten. Iya, itu perlu diingat ya Sobat Sehat semuanya bahwa PSC ini benar-benar melakukan tugasnya dengan sepenuh hati gitu. Jangan sampai ada prank call atau apa namanya memanfaatkan Penipuan. PSC penipuan gitu ya. Jangan sampai seperti itu. Kemudian juga ajakan untuk yuk apabila PSC sedang melintas di jalan macet, yuk kerjasama gitu ya Mas ya. Untuk membantu respon cepat kami. Betul. Oke. Kemudian dari masyarakat nih Mas, sejauh mana sih masyarakat tuh tahu sama PSC? Pernah nggak dibuat survei atau seperti apa sih kepuasan masyarakat Pernah. untuk PSC? Itu terakhir berarti kami melakukan survei untuk masyarakat itu baru-baru ini pada saat kemarin bulan Juli saat Kendal Open Fair berarti nggih. Oke, Itu Kendal Open Fair ya. kita membuat kuesioner, kita bagikan random ke pengunjung yang datang. Itu dari hasil kuesioner itu kita bisa tarik hasil kesimpulan nggih. Coba saya bacakan biodata. Oke. Itu dari 432 orang yang mengisi kuesioner itu kurang lebih
ada 74,3% masyarakat Kendal yang menyatakan bahwa PSC 119 ini sangat mudah diakses dan mereka sangat puas dengan pelayanan ambulan PSC 119. Kemudian ada lagi 38,2% yang menyatakan bahwa belum mengetahui tentang PSC 119. Nah, dari hasil kuesioner ini, dari hasil survei ini tetap menjadi bahan untuk kami, Mbak Dewi, untuk terus melakukan perbaikan. Artinya berarti kurangnya kami dalam bersosialisasi dan promosi, karena masih mungkin banyak warga Kendal yang mungkin khususnya tidak di sepanjang Pantura ya Mas, itu daerah atas-atas sana yang kurang tahu PSC Kendal itu apa sih gitu kan. Mungkin mereka juga baru mendengar mungkin. Karena kita kan terpusat hanya di Kendal, Hanya di Kendal. belum ada sektor. Betul. Seperti Damkar itu kan sektor kurang lebih ada 6, jadi setiap wilayah Wungu, Kendal, Weleri, Sukorejo, Boja, seperti itu. Kami ini terbatas karena kami satu Kabupaten Kendal, titik lokasi kantornya ya ada satu. Jadi tetap walaupun satu kan tetap harus membawahi kejadian gawat darurat medis di seluruh Kabupaten Kendal. Nah, selama ini sih solusinya kami itu kita bekerja sama dengan jejaring karena kita itu kan PSC 119 Kendal ini kan bekerja menggunakan sistem penanggulangan gawat darurat terpadu. Jadi harus terintegrasi nih. Misalkan kok kejadian kecelakaannya kok di Limbangan, Boja itu setelah laporan masuk ke kami, itu nanti kami teruskan ke komunitas ambulan Siboli contohnya. Nah nanti setelah mereka meluncur memberikan pertolongan, itu nanti kita akan koordinasikan mau dirujuk ke rumah sakit mana, lah kita yang menelponkan rumah sakitnya gitu. Jadi harus terintegrasi. Nah dari hasil survei ini pokoknya kita akan terus melakukan perbaikan, pembenahan gitu Mbak Dewi. Terutama untuk promosinya ya, biar semua masyarakat di Kendal tuh tahu kalau PSC 119 itu siaga gitu ya. 24 jam. Iya, siaga 24 jam. Baik di gunung maupun di pesisir pantai bisa ya. Ya, ada jejaring, tenang aja untuk masyarakat yang ada di luar kota ya. Nah, maksudnya di luar wilayah kota, gitu, tapi tetap bisa dilayani. Oke, untuk buat masyarakat yang belum tahu tentang PSC nih, mungkin ingin kepo sama kegiatannya PSC biar lebih kenal bisa lihat di mana Mas? Adakah sosial medianya? Medsos ada di Instagram, ada Facebook, terus TikTok juga ada. Ada TikToknya juga ada, ya. Baru-baru ini kita sudah membuat. Jadi kalau mau untuk bisa akses lewat TikTok, silahkan di PSC ada. Followernya kan masih sedikit. Oke, jangan lupa di follow gitu ya. Oke, luar biasa ya. Itu Sobat Sehat tentang PSC 119. Kira-kira kita sudah berapa lama ya ngobrolnya, nggak kerasa ya? Luar biasa informasi yang sangat bermanfaat untuk kita. Mungkin terakhir kita ingin dengar closing statement dari masing-masing. Mungkin dari Mas Guntur dulu atau Mas Hafid dulu, silakan. Silakan Mas Guntur dulu. Ya, jadi untuk masyarakat Kabupaten Kendal, jika membutuhkan pertolongan gawat darurat dimanapun di Kabupaten Kendal, itu silakan menghubungi PSC 119 Jaga Kendal ke nomor telepon ketik 119 lalu ketik 1 untuk akses lokasi, dan juga bisa di WA, di telepon WA sama ke nomor 0811 2601 119. Jadi kalau kejadian contohnya kecelakaan tapi sekedar lewat di jalan, bisa membantu, bisa menghubungi PSC, dan sekedar walaupun sekedar
foto lokasi, share log sama foto kejadian di situ, kita bisa langsung merespon. Seperti itu. Ya, dari Mas Hafid. Baik, tambahan dari saya untuk warga Kabupaten Kendal, tolong bantu kami untuk bisa memberikan pelayanan terbaik untuk warga masyarakat Kabupaten Kendal, khususnya pertolongan gawat darurat medis itu bisa dengan membantu kami dalam melakukan respon time yang cepat seperti membuka akses jalan nih ketika ambulan yang ada yang lewat gitu. Kemudian bagi si penelpon itu tolong kami harap memberikan informasinya itu juga secara benar. Maksudnya mengabari ketika ada kejadian kecelakaan nih, lokasinya harus benar, jumlah korbannya ada berapa, kejadiannya bagaimana, kronologi singkat gitu. Terus nanti juga mau kita berikan panduan, kita berikan arahan untuk memberikan pertolongan pertama yang benar dulu sambil menunggu kami datang. Ya harapan kami kita sama-sama saling bekerja sama supaya di Kabupaten Kendal ini tidak menambah atau bahkan bisa berkurang kalau bisa tidak ada angka kematian karena kecelakaan lalu lintas ataupun mengurangi resiko angka kecacatan karena kecelakaan lalu lintas. Harapan kami seperti itu sih. Oke, luar biasa Sobat Sehat, itu tadi closing statement dari Mas Hafid dan Mas Guntur. Tentunya kita sangat mengharapkan kerjasama dari seluruh masyarakat di Kabupaten Kendal agar layanan kegawat daruratan ini bisa dimanfaatkan dengan maksimal mungkin gitu ya. Betul. Oke, mungkin itu, terima kasih Mas Guntur, Mas Hafid, juga PSC 119 untuk dedikasinya luar biasa. Baik, Mbak Dewi. Apresiasi Terima kasih. luar biasa untuk teman-teman PSC semuanya. Dan Sobat Sehat, kita sudah sampai di penghujung acara. Terima kasih atas atensi dan kebersamaannya. Mohon maaf apabila dalam menyampaikan podcast kali ini banyak kesalahan yang kurang berkenan di hati Sobat Sehat semuanya. Dari saya sekian, saya tutup. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Layanan ambulan hingga kerugian, mari semua bekerja sama untuk respon cepat PSG. Keselamatan jiwa umat manusia, tanggung jawab kita bersama. Bersama PSG 119 kita selamatkan Indonesia. Kita selamatkan